Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Arif dengan NIM 112430114. Saya akan menjelaskan mengenai prediksi risiko penyakit diabetes dengan menggunakan algoritma Naive-Bayes. Nah, untuk pendahuluannya, ini penyakit diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dan pentingnya untuk melaksanakan deteksi dini, yaitu untuk mencegah komplikasi serius. Dan untuk peran machine learning yang saat ini digunakan ini adalah RapidMiner 9.10. Sedangkan untuk algoritma Naive-Bayes-nya itu dapat membantu memprediksi risiko diabetes berdasarkan gejala. Lalu tujuan presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana algoritma Naive-Bayes digunakan dengan RapidMiner untuk memprediksi risiko diabetes berdasarkan dataset yang diberikan. Datasetnya sudah diberikan melalui sumber data yang sudah disampaikan dari Bu dosen Mujiawati ya. Lalu ada deskripsi dataset yang berisi data gejala dan karakteristik individu. Lalu ada 17 fitur ataupun kolom termasuk kelas target, baik itu positif maupun negatif, yang dimana fitur-fitur atau kolom tersebut seperti umur, jenis kelamin, poliuria, polidipsia, dan lain sebagainya sudah ada. Relevansi dari data ini untuk menyediakan informasi tentang gejala umum dari penyakit diabetes tersebut. Selanjutnya, yaitu algoritma Naive-Bayes ini memiliki konsep yang dimana didasarkan pada teori Bayes yang menggabungkan probabilitas kejadian sebelumnya dengan bukti baru untuk membuat prediksi. Asumsi dari independensi yang kuat ini membuatnya naif atau sederhana, tetapi dalam banyak kasus fitur-fitur sebenarnya saling bergantung. Lalu ada teori Bayesnya, dan untuk keunggulan Naive-Bayes ini sederhana dan mudah diimplementasikan dan untuk efisien dari penggunaan di dataset besar. Lalu performanya baik pada masalah klasifikasi teks maupun kategorial ya. Namun ada kekurangan, yaitu asumsi independensi antar fitur jarang terpenuhi dalam data real. Nah, untuk berikutnya akan saya praktekkan ya untuk penggunaan atau implementasinya. Yang pertama untuk permodelan tersebut ini, yaitu yang pertama kita import datanya dulu dari direktori yang ada di My Computer masing-masing. Sebelumnya saya simpan di direktori atau folder download. Kita pilih dengan format .csv ya. Kita next. Untuk datanya sudah tampil di kolom-kolom tersebut. Kita next lagi. Ini untuk meminimalisir atau mereplace error with missing value-nya kalau ada missing value tersebut ya. Dari format your column ini, di kolom class, kita ganti change type-nya yang awalnya polinomial, kita ganti binominal. Setelah itu, change role-nya kita isikan atau ditulis ya, label. Kita klik OK. Kita next, lanjut. Kemudian untuk disimpannya di mana dengan nama diabetes data upload ya, sesuai namanya tadi. Kita lanjutkan, kita simpan di local repository-nya. Kita finish. Di result-nya ini sudah tampil untuk data yang sudah diambil atau diberikan tadi ya, sudah kita upload tadi ya. Kita langsung blank proses boleh, kalau saya langsung ke desainnya. Dari data tadi, kita drag and drop. Di sini sudah muncul retrieve diabetes data upload. Nah, apa saja yang perlu kita tambahkan untuk di operator? Setelah kita drag and drop, kita pilih operator set rule. Kita drag and drop di sini. Lalu kita hubungkan dari outputnya, output dari retrieve diabetes tadi, kita masukkan atau kita hubungkan ke inputnya yang set rule.
Berikutnya untuk parameter atributnya, atribut name yang ada di set role, itu kita pilih kelas. Dengan target role-nya kita pilih label. Selanjutnya operator yang akan kita cari itu split data. Kita drag and drop lagi. Setelah drag and drop operator ini, kita hubungkan output set role-nya ke input split data. Sudah. Lalu kita atur parameter di partition ya. Nah, muncul operator atau parameter yang nanti bisa kita tambah atau add entry. Kita ketikkan 0,8 yang dimana untuk membagi 80% data training, dan kita tambahkan add entry 0,2 yang artinya 20% untuk data testing. Setelah terisi, kita klik OK. Kemudian kita menerapkan algoritma naive Bayes-nya. Kita cari di operatornya. Kita drag and drop ya, sudah. Nah, untuk split data tadi sudah kita setting, tinggal kita hubungkan dari outputnya ke operator naive Bayes-nya. Jadi kita hubungkan output training set tadi dari operator split data ke input training set yang ada di operator naive Bayes. Berikutnya kita terapkan model pada data uji dengan mencari operator apply model. Kita drag and drop. Kemudian kita hubungkan output dari model dari operator naive Bayes ke input dari model pada operator apply modelnya tadi. Kita hubungkan juga output set dari split data ke input nLabel set pada operator apply model. Ini nLabel. Sudah ya. Kemudian untuk berikutnya dicari lagi ya untuk operatornya ini performance. Kita drag and drop. Nah, setelah itu kita hubungkan label set yang ada pada operator apply model ke input label set yang ada di operator performance. Sudah. Kemudian kita hubungkan performance vector ke result. Lalu ada ini juga dihubungkan ke result juga. Selanjutnya, langkah terakhir kita tekan tombol play atau menjalankan proses atau untuk run-nya ya. Sudah tampil untuk hasil dari penerapan algoritma naive Bayes di aplikasi atau tool learning RapidMiner Studio Developer versi 9.10 ini ya. Sudah muncul semua. Kita bisa analisa hasil untuk model dari penerapannya tersebut tadi. Kita pilih performance. Ada akurasi
Yang tertampil yaitu 87,50%. Ini menjelaskan proporsi prediksi yang benar dari penggunaan atau penerapan algoritma tersebut. Selanjutnya ada precision, yaitu proporsi prediksi positif yang benar ya. Dan ada recall, ini ada proporsi aktual positif yang berhasil diprediksi. Berikutnya kami bisa tarik untuk kesimpulan dari penggunaan Naive Bayes ini ya, yang sudah bisa kami rangkum ya. Yang pertama ada hasil, yaitu model Naive Bayes ini berhasil memprediksi risiko diabetes berdasarkan data yang diberikan. Dan untuk kekuatan algoritmanya, Naive Bayes ini efisien dan memberikan hasil yang cukup baik untuk data kategorial. Dan untuk implikasi praktis, ini kami temukan hasil prediksi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk screening risiko diabetes dengan data-data yang sudah diolah tadi. Saran kami perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan algoritma lain atau menggunakan dataset yang lebih besar untuk meningkatkan akurasi modelnya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.